Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi umur panjang dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah hingga saat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya dan bisa berkumpul dengannya di surganya Allah. Yang terhormat Ibu Sri Ningsih selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengetahuan saya tentang asal-usul Dajjal. Siapa sih Dajjal itu? Mungkin kata Dajjal atau nama Dajjal sudah familiar di telinga kalian. Ya, Dajjal adalah seorang pendusta. Saya akan menjelaskan di sini di manakah dia lahir sampai dia mendapatkan gelar Dajjal tersebut. Dajjal lahir di kota Samirah, dan diberi nama Samiri. Nama kecil Dajjal, nama sebelum dia mendapatkan gelar Dajjal itu namanya Samiri. Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa. Dia diberikan kelebihan oleh Allah. Yang pertama, umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Bahkan manusia yang pintar sekalipun tidak akan bisa mengalahkan kecerdasan Dajjal. Yang ketiga, dia memiliki sihir yang luar biasa. Bahkan sihir yang kita lihat di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi sihir Dajjal. Dajjal termasuk keturunan Bani Israel. Ayah ibunya adalah seorang penyembah berhala. Ayah ibunya terlahir dari proses yang haram, dan ibunya pun pada saat menstruasi ayahnya menyetubui ibunya dan lahirlah Dajjal. Kelahiran Dajjal ini membawa petaka bagi kedua orang tuanya dan umat manusia. Ya, kenapa dibilang membawa petaka bagi kedua orang tuanya? Pada usia dia lahir sampai 5 tahun, dia tidak meminum susu dari ibunya. Itulah yang mengakibatkan ibunya terkena kanker payudara dan meninggal. Yang kedua, di usianya yang ke-5 tahun, di tengah malam dia terbangun dari tidurnya. Dia merangkak menuju patung berhala yang paling besar. Nah, di suatu paginya, keesokan harinya, sang raja ini ingin memberi persembahan kepada patung berhala tersebut. Namun, sang raja mencium aroma tidak sedap dari patung tersebut. Ternyata kedapatan di situ ada Samiri. Ayah Samiri ini adalah seorang pemuka agama dari kaum Samirah. Sang raja pun marah kepada ayah Samiri, lalu ayah Samiri dihukum mati karena perbuatan sang Samiri. Itu sudah terlihat. Itu adalah bukti kelahirannya membawa petaka bagi kedua orang tuanya. Di usianya yang ke-5 tahun, Allah binasakan kaum Samirah karena sudah kelewat batas, maksiat di mana-mana, perzinaan di mana-mana,
bahkan tidak ada toleransi lagi untuk Allah mempersilahkan mereka untuk hidup di dunia. Akhirnya Allah binasakan. Namun di saat itu usia Samiri masih balita, masih 5 tahun. Allah selamatkan Samiri melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini membawa Samiri ke pulau yang dipercaya berada di laut Yaman. Nah, Samiri di pulau inilah dia dibesarkan dari usia 5 tahun hingga 100 tahun. Dia tinggal bersama binatang yang bernama Jazazah. Binatang ini bertubuh besar, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya, bahkan saking banyak bulunya kita tidak dapat mengetahui yang mana wajah dan yang mana tubuh. Binatang ini mengajarkan kepada Samiri ilmu-ilmu tauhid melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menulisnya dalam sebuah panel. Yang panel pertama berisi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Panel kedua berisi Allahu wahid la syarikalah, Allah Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah. Yang panel ketiga, engkau dirawat oleh Jibril, maka janganlah kamu mendustai atau mengingkari janjimu kepada Allah. Panel keempat berisi hanya engkaulah yang berada di pulau ini. Panel kelima berisi engkau boleh meminum, memakan apa yang sudah dikasih oleh Allah, rezeki yang sudah dikasih oleh Allah. Engkau boleh tidur sesukamu, tapi ingatlah, sembahlah Allah dalam keadaan apapun kamu. Dan panel yang keenam berisi tentang cerita-cerita Nabi, dan panel ketujuh berisi khusus untuk menceritakan Nabi Muhammad. Setelah binatang ini menyampaikan semua panel-panel yang ditulis oleh malaikat Jibril, lalu binatang ini bertanya kepada Samiri, "Wahai Samiri, apakah kamu beriman kepada Allah?" Tanya si binatang Jazazah ini. Pertanyaan pertama ini tidak dijawab sama sekali oleh Samiri. Dia datang lagi, bertanya lagi, "Wahai Samiri, apakah kamu beriman kepada Allah?" Tetap saja Samiri tidak menjawabnya. Pertanyaan ketiga kalinya, binatang ini bertanya kepada Samiri, dan akhirnya Samiri pun menjawab. Namun jawaban Samiri ini membuat binatang itu kaget. Dia bahkan sampai meninggalkan Samiri. Samiri ini berkata, "Wahai binatang buruk rupa, apakah kamu tahu yang dimaksud Allah selama ini? Yang dimaksud Allah selama ini itu bukanlah Allah yang berada di langit, tapi melainkan saya yang dianggap Allah di sini." Ketika binatang itu mendengar jawaban itu langsung dari mulut Samiri, binatang itu teriak sekencang mungkin hingga Samiri menutup telinganya. Binatang ini berkata, Innaka Dajjal, engkau adalah pendusta, dan lalu meninggalkan Samiri. Nah, dari situlah Samiri ini mendapat gelar Dajjal, sang pendusta. Sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan. Mungkin jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bisa dijadikan semangat kita untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa dipersatukan di surganya Allah. Sekian dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.